Tauhidul Afal, Permata yang Indah, Bagian 2. Permata yang Indah, Titian Sufi Menuju Taudullah. Rahasia Memasuki Pintu Makrifat, oleh Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Pasal 1. Taud Al-Afal. Di antara orang-orang yang mengenal Allah, Arifin bi Allah, Gnostikus, ketika mengelaborasi masalah ini, mengilustrasikan hubungan antara hamba sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik melalui perumpamaan wayang dan dalang. Hamba diumpamakan sebagai wayang sedangkan Allah diumpamakan sebagai dalangnya. Wayang akan bergerak ke sana kemari sesuai dengan gerakan yang dimainkan oleh sang dalang. Demikian juga makhluk, perbuatannya akan selalu dimainkan dan diatur oleh sang Khalik. Perumpamaan wayang dan dalang yang digagas oleh sebagian kalangan Gnostik tersebut, kendati di satu sisi dimaksudkan sebagai upaya pemahaman sehingga tidak harus dimaknai secara hakiki, pada sisi lain, memberikan pelajaran yang berarti kepada kita. Signifikansinya adalah agar kita tidak melanggar syariah Muhammadiyah. Jika wayang tersebut disetel untuk memerankan peran yang telah dirancang sang dalang, maka manusia juga seyogianya memerankan lakon yang sudah diskenariokan di dalam syariah. Dalam kondisi apapun, wajib bagi kita untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangan-larangannya dan Rasul-Nya. Jadi, bagi Anda yang sudah mencapai makam-makam tertentu dalam penempuhan laku spiritual, seberapapun tinggi makam yang telah Anda capai, hal itu tidak menjadi alasan untuk kemudian menggugurkan taklif syara. Jangan mentang-mentang sudah mencapai makam Tauhidul Afal ini, misalnya, lalu secara serta-merta syariah Muhammadiyah diabaikan. Hal ini tidaklah benar, sebab, jika Anda melakukan hal tersebut, maka Anda sebenarnya telah menjadi seorang kafir zindik. Nauzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Oleh karena itu, di samping Anda meneguhkan diri dalam posisi Tauhidul Afal ini, Anda juga harus senantiasa berpegang kepada syariah Muhammadiyah. Dalam makam Tauhidul Afal, Anda harus, melalui mata hati Anda, menyaksikan bahwa segala macam perbuatan, baik dan jahat, semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, penyaksian semacam ini dapat melepaskan diri Anda dari bahaya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan bahaya-bahaya lain yang dapat menghalangi Anda untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, jika Anda masih mempunyai anggapan bahwa perbuatan yang Anda lakukan adalah perbuatan Anda sendiri, maka Anda sama sekali belum terbebas, atau tidak suci, dari syirik khafi, sekalipun mungkin Anda terlepas dari syirik jali, syirik yang terang-terangan mempersekutukan Allah. Baik syirik khafi maupun syirik jali, keduanya sama-sama merupakan perbuatan syirik yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Ayat ini memberikan interpretasi bahwa kebanyakan dari manusia bukannya beriman kepada Allah tetapi malah menyekutukannya dengan sebab memandang wujudnya serta dengan sebab menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan-perbuatan selainnya. Sadar dengan apa yang ditegaskan oleh ayat tersebut, Sayyid Umar ibn Ul-Farid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, menyatakan, andai kata terlintas di dalam hatiku suatu kehendak akan yang lain selainmu karena jiwaku melupakannya, maka hukumkan diriku sebagai murtad. Jadi, dengan nada yang begitu keras, Sayyid Umar berani divonis sebagai murtad hanya karena gara-gara ia lupa sejenak kepada Allah dan terlintas sesaat di dalam jiwanya akan pikiran-pikiran lain selainnya. Anda pun kalau misalnya melakukan hal yang sama, pasti akan divonis juga dengan vonis yang sama sehingga Anda tidak digolongkan lagi sebagai seorang mukmin sejati. Maka, demi menghindari vonis seperti itu, Anda harus memandang bahwa tidak ada satupun yang berbuat, tidak ada satupun yang hidup, dan tidak ada satupun yang maujud di alam ini, kecuali semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pandangan seperti ini, maka Anda pasti menjadi mukmin sejati, mukmin yang sebenarnya, sehingga Anda terlepas dari syirik khafi. Anda pun akan terlepas dari apa yang disebut di dalam Al-Quran sebagai musyrik. Anda bahkan akan menjadi seorang ahlu tauhid, seorang yang benar-benar mengesahkan Allah, yang sesungguhnya, yang di dalam Al-Quran digambarkan sebagai memiliki surga, dan ingin cepat-cepat untuk meninggalkan dunia ini. Balasan surga menjadi pantas dilimpahkan kepada Anda, sebab sebagai seorang muslim sejati, Anda telah memiliki sifat-sifat kemuliaan. Seorang mukmin sejati akan memperoleh dua kenikmatan surga. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya memperoleh dua surga. Surga yang pertama adalah surga marifat akan Allah di dunia ini. Surga ini dapat digambarkan dengan kesenangan seorang hamba yang benar-benar telah mengenal Tuhannya. Surga yang kedua adalah surga akhirat, surga yang umumnya telah dipahami, sebagai surga yang berbagai macam kesenangannya digambarkan banyak di dalam Al-Quran. Syekhuna Al-Alim Al-Alama Al-Baharul Arik Maulana Asis Syaikh Abdullah Ibn Ijazi Asis Syarkawi Al-Misri radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam surga marifat di dunia ini, niscaya ia tidak akan merindukan surga akhirat yang dinisbatkan padanya bidadari-bidadari molek dan semua kenikmatan yang terkandung di dalamnya. Kerinduannya terhadap surga akhirat ini tidak lain hanyalah supaya ia dapat berjumpa dengan Allah. Orang arif gnostikus, orang yang mengenal Allah sebagai pelaku dalam surga marifat ini sangat berbeda dengan orang biasa yang hanya mendambakan kenikmatan sensual surga akhirat. Skala kebahagiaan atau kenikmatan yang diberikan Allah kepada kalangan awam ini barulah separuh dari skala kebahagiaan yang dilimpahkan kepada kalangan arif. Sebab, kalangan arif ini lebih menjunjung nilai-nilai kemuliaan ilahi ketika di dunia ini dibandingkan dengan kalangan awam biasa. Karena itu, wahai sekalian saudaraku, hendaklah Anda takut untuk lupa mengingat akan wahdatul afal, keesaan dalam perbuatan Allah tersebut, karena ingatan itulah yang akan mengantarkan Anda menuju ke sebuah panorama yang sangat indah, yakni wajibul wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga hendaklah senantiasa merasa takut untuk menisbatkan suatu perbuatan atas Anda sendiri. Berikut ini ada sebuah penjelasan tanbih yang akan membantu saudara-saudara dalam menghindari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi manakala kita coba memosisikan diri dengan perbuatan yang kita lakukan. Di dalam kitab Al-Jawahiru wa Duraru, Syekh Abdul Wahab As-Syarani, Qodasa Allahu Sirahu, semoga Allah menyucikan jiwanya, selanjutnya disebutkan bahwa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi berpendapat bahwa semua akuan keadaan-keadaan di alam ini, pada dasarnya menjadi dinding penghalang untuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun penutup akuan itu sendiri dibuat olehnya, tetapi akuan ini juga bisa tidak merupakan dinding, yang diumpamakan dengan bayang-bayang kayu di dalam air yang secara tiba-tiba menghalangi jalannya perahu. Kita menyangka bahwa bayang-bayang kayu itu benar-benar menghalangi atau mendindingi perahu, padahal sebenarnya tidak, ia hanya bayang-bayang fatamorgana. Karenanya, jika seseorang telah mampu membuka hijab atau penghalang semacam ini dalam upayanya untuk sampai kepada Allah, niscaya ia akan melihat bahwa yang menjadi pelaku perbuatan itu pada dasarnya hanya Allah semata. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu membuka hijab ini, tentu ia terdindingi atau terhalangi dalam upayanya untuk memandang pelaku perbuatan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.